Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada kajian subuh ini kita tafsirkan, melanjutkan tafsir juz 30, yaitu Quran surah Al-Alaq. Kita tafsirkan secara bertahap, yaitu dari mulai ayat 1 sampai 5 lebih dahulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada ayat 6 dan seterusnya. Iqra, ayat ini sudah Bapak Ibu sudah hafal, karena ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu pekerjaannya adalah, kegiatannya adalah berdagang sehari-harinya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah terdorong untuk menyepi dari keramaian, yaitu menyepinya di tempat semacam di gunung atau di bukit yang disebut dengan Gua Hira. 1 hari, 2 hari, kurang lebih selama 6 bulan dalam satu riwayat Rasulullah berada di Gua Hira. Jadi bayangkan Rasul pada saat di Gua Hira, Siti Khadijah radhiyallahu anha mengirim makanan setiap hari, jalan kaki dari Maulid Nabi yang sekarang itu, kalau di Mekah itu dekat pintu Darussalam, sebelah sananya ada penampungan air Zam-Zam kalau dulu, kemudian ada perpustakaan, di situ disebut dengan Maulid Nabi. Nah, disitulah Rasulullah bertempat tinggal dengan Khadijah. Perjalanan menuju Gua Hira itu lumayan, cukup jauh. Siti Khadijah mengantarkan makanan setiap hari. Itu luar biasa. Makanya kurang lebih selama 6 bulan mengantar makanan. Jalan kaki lagi, belum ada kendaraan saat itu. Sekarang saja Bapak Ibu ketika naik dari Mekah menuju Gua Hira naik taksi, kemudian dari dasar naik itu biasanya kalau orang-orang kita mengambilnya malam hari, biasanya lumayan teklok, apalagi yang punya sakit lutut itu nggak bakal kuat gitu. Jadi naik gunung, turun gunung gitu, atau semacam bukit yang dikenal dengan Gua Hira. Saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira, berhalwat atau tahannus, menyepi, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan semacam menangkap. Malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Pertama, Rasulullah mengatakan, ma ana biqara'i,
saya tidak bisa baca. Maka dikenallah dengan ummi. Ummi itu ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ummi itu adalah ummiyin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada juga ummiyin itu artinya adalah bukan tidak bisa tidak baca tulis, tetapi agama yang bersandarkan kepada nenek moyang, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai 3 kali barulah Rasulullah mengatakan ketika Iqra ya Muhammad, lalu Rasulullah mengatakan apa yang saya harus baca, ma'aqra. Kemudian barulah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan pada tanggal 27 Ramadan malam hari ayat itu turun. Nah, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah sebagai tanda mengangkat kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada usia 40 tahun diangkat, bahwa Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi legalisasinya adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Iqra ini diawali dengan Iqra. Iqra itu menunjukkan yang pertama pentingnya ilmu. Makanya menurut orang filosof itu, padahal filosof Yunani, beliau mengatakan kalau orang yang mengajar harus terus-menerus belajar. Orang yang belajar juga harus terus-menerus mengajar. Jadi tugas kita itu 2, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Makanya di Quran surah Al-Alaq ini ada 2 kata, 2 lafaz Iqra-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Jadi tafsirnya Iqra yang pertama adalah belajar, Iqra yang kedua adalah mengajar. Iqra belajar, Iqra wa rabbukal akram mengajar. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Dikuatkan oleh Quran surah Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kita semua memiliki sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat Rabbani itu? Sifat ketuhanan itu adalah yang pertama, tu'allimunal kitaba, selalu mengajar, selalu mengajar. Yang kedua, tadrusun, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar. Itulah tugas kita itu. Makanya belajar itu tak ada batas, kecuali kalau sudah masuk ke liang kubur. Kalau sekolah ada batas mungkin. Sekolah itu sampai dari TK sampai S3 selesai. Tapi kalau belajar seumur hidup kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun doa itu dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. A'inni ala dzikrika, ya Allah tuntun bimbing aku
supaya zikrika, senang selalu menyebut dan mengingat Allah. Zikir, baik itu zikir itu kan ada dua dalam bab fikih itu. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad itu artinya zikir yang kalimat dan jumlahnya sudah ditentukan, seperti sholat, baca Quran, zikir ba'da sholat fardu, itu disebut zikir muqayyad. Sedangkan zikir mutlak, kalimat dan jumlahnya tidak ditentukan, seperti zikir dzat. Ibu bapak di mana saja mengucap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa jumlahnya terserah. Itu zikir mutlak itu. Atau zikir asmaul husna, boleh berurutan, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Boleh juga dipilih. Biasanya kalau yang dipilih kan yang terkenal di masyarakat, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Ghani, ya Ghani, itu kan biasanya ya. Biasanya itu. Jadi tentang rizki tentang kaya raya itu. Ya Ghani, ya Mughni, Farzuqni. Itu boleh juga dipilih, boleh berurutan. Kemudian ada juga zikir sifat. Kalau zikir sifat itu sifat-sifat nama-nama Allah menjadi sifat kita. Allah memiliki nama Rahman, Rahim, berarti dermawan. Maka sifat kita dermawan. Sifat kita tidak pelit, tidak merekeh secap, jahe keket mengkede. Itu. Makanya Abdullah ibnu Mubarak ketika sudah selama 30 tahun mengumpulkan uang untuk menunaikan ibadah haji, saat waktunya uangnya sudah terkumpul, melihat ada seorang ibu-ibu tua memakan bangkai. Kata Abdullah bin Mubarak, ibu, daging bangkai itu haram hukumnya. Kemudian Abdullah bin Mubarak mendapat jawaban dari ibu itu, untuk tuan haram, untuk kami tidak. Kenapa? Kalau kami tidak memakan daging bangkai ini, kami akan mati kelaparan. Maka Abdullah bin Mubarak pulang, dalam hatinya, pikirannya, nafsunya berdiskusi antara berangkat atau tidak. Diputuskan untuk menunda keberangkatannya. Uang yang selama 30 tahun dikumpulkan diberikan kepada ibu-ibu itu, sehingga ia mengatakan, ibu, saat ini daging bangkai itu haram untuk dimakan, ini gantinya. Diberikan uang itu yang sudah dikumpulkan selama 30 tahun. Kemudian saat orang-orang berangkat pergi haji, lalu ada yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang mendapatkan haji mabrur? Rasulullah mengatakan Abdullah ibnu Mubarak. Padahal secara fisik tidak berangkat ke kota Mekah, tapi jiwanya berangkat karena dia dermawan, melindungi dan membebaskan ibu sekeluarga itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi luar biasa itu. Uang 30 tahun sudah dikumpulkan, diberikan. Lebih baik ia menunda keberangkatannya. Itu. Maka disebutlah haji mabrur, walaupun secara fisik tidak berangkat. Gitu. Tetapi jiwanya jiwa mabrur. Makanya ada yang menafsirkan mabrur itu adalah husnul khuluq wa it'amul masakin. Akhlaknya baik dan selalu senang memberi makan kepada fakir miskin itu. Nah, kita kembali Iqra.
Iqra itu makna menurut lafaz adalah terbentuk dari kata qara'a yang artinya menghimpun. Kalau menghimpun berarti bukan hanya sekedar membaca, bisa membaca, memahami, mengamalkan, meneliti, mengamati, itu menghimpun. Sehingga ketika iqra berarti perintah Allah bukan hanya sekedar membaca, mengamati, meneliti, kemudian mengamalkan. Maka ada yang menafsirkan iqra itu how to read, bagaimana cara membacanya, how to learn, bagaimana cara memahaminya, itu bagaimana cara memahami, sampai bagaimana untuk mengamalkannya. Sehingga hak Quran itu ada 4. Yang pertama, Quran sebagai dhahir, berarti Quran adalah bacaan. Yang kedua, Quran sebagai batin, berarti Quran harus dipahami. Yang ketiga, Quran sebagai had, memberikan batasan, perintah dan larangan, berarti Quran itu harus diikuti petunjuk-petunjuknya. Kalaulah perintah berarti dilakukan, kalau larangan berarti dijauhi. Maka lahirlah makna takwa nantinya itu. Kemudian yang keempat, Quran sebagai al-lataif, artinya Quran harus bisa melembutkan hati manusia. Sehingga Quran yang awalnya manusia itu memiliki hati yang kasar, keras, maka dengan Quran harus bisa melembutkan hatinya, lembut, kemudian sehingga tidak keras kepala kembali. Maka orang ketika membaca Al-Quran, maka orang-orang yang keras kepala bisa menjadi lembut hatinya. Maka kalau baca terus tapi hatinya masih keras, berarti bacanya hanya sekedar di mulut gitu. Bacanya belum masuk ke dalam hati. Al-Quran itu. Makanya dalam Al-Quran surah Thaha Allah mengingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling jauh dari Allah, dari mengingat Allah. Ada juga yang menafsirkan dari Quran, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka Allah akan berikan kesempitan dalam hidupnya, dalam arti hatinya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan kumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Lalu orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu melihat panorama dunia yang begitu indah. Allah jawab ketika ada pertanyaan itu, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha, demikianlah karena pada saat dulu kau hidup di dunia, kata Allah, Allah berikan ayat-ayat, namun fanasitaha, kau banyak melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun kami lupakan engkau. Nah, jadi makna iqra itu artinya adalah bukan hanya sekedar membaca, tetapi berusaha untuk memahami, berusaha juga untuk mengamalkan. Iqra di situ.
Bismi rabbik. Apa yang dibaca, apa yang dipahami, apa yang diamalkan. Bismi rabbik. Ada yang menafsirkan baknya adalah bak sisipan yang berarti zikir, sehingga membacanya adalah zikir. Zikir itu bisa dengan jahar, bisa dengan sir. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidzatis surur. Zikir itu bisa jahar, bisa sir. Makanya di beberapa masjid ada yang zikirnya ba'da sholat itu sir, masing-masing, ada juga yang jahar. Sir atau jahar, innahu alimun bidzatis surur. Allah Maha tahu apa yang kita zikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rahasiakan dalam hati kita. Nah, zikir itu bukan hanya sekedar pada saat kita mengucap kalimat tasbih misalkan, tetapi mengingat dan menyebut. Bahkan bukan hanya mengingat dan menyebut hanya di lisan, tetapi zikir itu adalah apa yang disebut, diingat, dimasukkan ke dalam hati, pantulkan dalam perbuatan. Contoh, zikir kita senantiasa setelah ba'da sholat ada kalimat tasbih, subhanallah. Subhanallah sering diterjemahkan dengan kata maha suci Allah. Allah disebut maha suci karena sebab sabbaha. Sabbaha itu artinya renggang, jauh dari kotoran. Berarti kalau orang yang selalu zikir dengan subhanallah, ketika lisan mengucap subhanallah, masuk ke dalam pikiran, apa yang masuk dalam pikiran diingat, pantulkan dalam hidupnya, ia senantiasa menjauhi, merenggangkan perbuatan yang dilarang, jauh, renggang dari kotoran. Makanya ibadah sering disebut dengan lafaz nusuki. Ibadah sholat, inna sholati wa nusuki. Ibadah kurban kemarin disebut likulli ummatin ja'alna mansakan, disebut nusuki, nusuk. Ibadah haji, fa idza qadaitum manasikakum, nusuki. Arti nusuk itu kalau menurut lafaz ibadah secara umum. Makna aslinya awalnya nusuki itu adalah membakar perak sehingga keluarlah kotoran-kotorannya. Kemudian diartikan ibadah berarti seluruh rangkaian ibadah itu harus bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, baik itu kotoran lahir maupun kotoran batin. Itulah makna hakikat ibadah yang disebut dengan nusuki. Sholat harus bisa mengeluarkan kotoran lahir batin. Puasa mengeluarkan kotoran lahir batin. Semua rangkaian ibadah harus bisa mengeluarkan kotoran lahir dan batin. Maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang selalu memperbaiki diri dan senang kepada orang yang bersih lahir, bersih batin. Itu iqra bismi rabbik. Baca dalam arti adalah zikir, sisipan. Ada juga iqra bismi rabbik itu adalah menyertai, ilsaq, sehingga membaca itu harus senantiasa menyertakan nama Allah. Pada saat dulu belum ada teks Al-Quran belum ada, maka bismi rabbik itu
ada yang mengartikan bismi rabbik adalah yang dibaca bukan hanya sekedar ayat Allah dalam arti teks, tetapi ayat kauniyah juga dibaca. Kauniyah. Makanya di situ bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat kauniyah. Apa yang dibaca? Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu ada yang mengatakan segumpal darah, ada juga alaq itu mengatakan sesuatu yang tergantung. Maka al-insan, manusia di dalam Al-Quran itu menggunakan 4 lafaz. 1 al-insan, 2 al-bashar, 3 an-nas, 4 bani Adam. Manusia dalam Al-Quran dengan menggunakan al-insan berarti uns, yang artinya tenang. Berarti manusia itu tenang. Maka supaya manusia tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah memberikan jalan supaya tenang, maka selalu ingat dan menyebut Allah. Mengingat, menyebut Allah, yaitu zikir, supaya tenang. Itu uns itu. Ada juga uns itu manusia itu serba ingin tahu. Maka kalau ada anak ingin tahu, itu fitrahnya manusia. Tapi oleh anak-anak sekarang ketika ada apa kepo, dijawabnya gitu. Padahal kalaulah ada anak atau kita ingin tahu, itu fitrah, karena makna insan itu adalah ingin tahu. Allah menciptakan manusia serba ingin tahu. Ada juga uns, artinya adalah harmonis, sehingga secara fitrah manusia itu ingin hidup harmonis. Maka ada kalimat sakinah, itu sakinah atau litaskunu, supaya hidup tenang harmonis. Gimana sakinah tenang harmonis itu? Kalau hubungan manusia dengan manusia, salah satunya hubungan suami istri, maknanya adalah sakinah. Ketika ibu bapak memiliki sifat sakinah, maka sakinah itu ketika melihat kekurangan, kejelekan pasangan, dari mulai ke pasangan atau kejelekan kekurangan orang lain, sakinah untuk tahan mulut, tidak komen, apalagi mencela. Itu baru sakinah itu. Jadi makna sakinah itu kalau ibu melihat kekurangan suami atau kejelekan, atau sebaliknya suami melihat kekurangan kejelekan istri, sakinah tahan mulut untuk tidak komen apalagi mencela. Kalau ibu melihat kekurangan masih komen, kapan sakinahnya itu kalau komen? Jadi sakinah itu untuk tidak komen apalagi mencela atau menghina itu. Nah, jadi al-insan itu. Maka secara fitrah manusia itu ingin hidup tenang, harmonis, ingin tahu. Kalau secara ilmu, insan itu pendekatannya biasanya antropologi. Makanya apa itu antropologi? Ketika Allah menggunakan lafaz al-insan, pasti menjelaskan tentang asal-usul manusia. Contoh dalam Quran surah Al-Mu'minun yang lengkap, dari mulai ayat 12 itu. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Artinya sulalah itu unsur-unsur yang ada dalam tanah. Jadi tanah itu ditanami padi lah, salah satunya kalau di kita. Kemudian masuk unsur-unsur tanah itu. Ada unsur oksigen, ada unsur air, ada unsur karbohidrat dan lain sebagainya.
kemudian kita makan. Bapak Ibu, jenis makanan itu bedanya di luar, bentuknya di luar, beda rasa di lidah. Saat sudah masuk ke tenggorokan, ke perut, semua makanan sama jadinya, pasti menjadi dua. Min baini farsin wa dami, makanan apapun pasti jadi kotoran dan jadi darah. Ada nggak makanan yang jadi emas? Pasti jadinya dua, kotoran, darah. Kecuali ada makanan yang utuh, genjer, keluar jadi genjer deh itu. Itu tuh bengok itu. Jadi jenis makanan itu enaknya di luar, rasanya di sini. Kalau sudah masuk perut sama semuanya, kotoran, darah. Nah, ketika darah itu Allah melalui organ tubuh diperintahkan kepada jantung, dialirkan ke seluruh tubuh. Salah satunya ada yang disimpan, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. As-sulbi itu artinya tempat penyimpanan sperma, maka disebut testis. Itu untuk laki-laki. Sedangkan at-tara'ib tempat penyimpanan ovum, maka disebut ovarium. Nah, jadi potensinya sudah ada. Laki-laki sudah Allah sediakan tempat penyimpanan sperma, perempuan Allah siapkan ovarium, tempat penyimpanan ovum. Kemudian min nutfatin amsyaj, sperma dengan ovum itu bercampur, tapi dengan syarat sebelum bercampur dia harus misaqan ghalidha, harus diikat dengan ikatan yang kuat, yang sebut dengan nikah. Itu sebut dengan nikah. Tidak boleh ia menyimpan sesuatu yang belum diikat, maka diikat dengan ikatan pernikahan yang kuat, bukan hanya dunia tapi dunia akhirat. Nah, setelah diikat dengan pernikahan yang kuat, falamma taghasyaha hamalan khafifan, kemudian dia sudah bercampur maka hamil, maka sperma dengan ovum sudah menyatu, yang disebut dengan nutfah. Itu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah itu kemudian disimpan di dalam rahim yang sangat kuat. Dalam penelitian, jumlah sel yang ada dalam sperma itu kisaran antara 180 sampai 200 juta sel. Bayangkan kalau jumlah sel sperma itu masuk semua 180 juta, ibu hamilnya kayak apa itu? Tapi Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu betul kemampuan kita, maka yang masuknya itu tidak 180 juta sel, 10 mungkin masih bisa itu masuk, sehingga ada yang kembar 5. Kalau 2 kan sudah biasa. Kalau 2 itu berarti Siti Hawa. Hawa itu Adam alaihissalam punya anaknya 40. 40 itu setiap melahirkan kembar. Artinya kalau ibu atau cucu ibu, anak ibu lahir kembar, itu dari Nini Hawa itu. Jadi sekali melahirkan kembar, 2, jumlahnya semuanya 40. 20 kali melahirkan. Kalau ibu berapa kali? Baru 3, belum 20. 20 kali melahirkan. Hanya putra putri Adam yang dikenal, yang diabadikan dalam Quran itu hanya 4. Surah Al-Maidah ayat 27 berkaitan dengan peristiwa kurban, yaitu Qabil dan Habil. Qabil lahir bersama Iklimah kembarannya, Habil lahir kembarannya bersama Labuda.
Saat usia sudah dewasa, nikahnya dengan silang, karena saat itu belum ada manusia lain. Namun Qabil itu memiliki sifat jelek. Dia tidak setuju nikah dengan kembaran dari Habil, sehingga dia ingin menikah dengan kembaran yang lahirnya bersamanya, yaitu Iklimah. Karena dari segi bentuk fisik, Iklimah dengan Labuda itu lebih cantik Iklimah. Sehingga kalau ada laki-laki yang melihat wanita cantik-cantik, itu tipe Qabil itu ya. Qabil itu melihatnya cantik, Iklimah gitu. Nah, kata Nabi Adam, ayahnya, boleh kalau begitu usulan dari Qabil diterima, tetapi Allah memberikan petunjuk Allah, yaitu dengan cara kurban. Bagi kurbannya yang diterima, berarti perjodohannya Allah ridhoi. Nah, Qabil kurban dengan profesinya, yaitu sebagai petani. Ya pilih, yang dikeluarkan untuk kurbannya hasil pertanian yang paling jelek. Makanya kalau ada orang yang kurban jelek, itu Qabil itu memberinya. Makanya dalam fikih, hewan kurban itu bagusnya sesuai dengan sunnah itu 3. Satu, istisman. Istisman itu adalah yang gemuk. Itu. Jadi kalau ibu gemuk itu jangan malu, Bu, istisman itu bagus itu. Bagus itu. Yang kedua, istihsan. Hewan kurban itu yang terbaik wajahnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, istiqdal, yang besar. Jadi gemuk, baik, besar. Itu hewan kurban yang disukai oleh Rasulullah. Pasti pengaruhnya harganya mahal, pasti itu. Karena hebatnya hewan kurban itu di fisik. Itu hewan kurban yang Allah suka. Nah, tapi kalau Qabil mengeluarkannya yang paling jelek. Sedangkan Habil profesinya sebagai peternak. Ia pilih hewan yang paling bagus, kambingnya, keluarkan. Sehingga kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, sebagai tanda perjodohannya antara Habil dengan Iklimah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Qabil sifatnya masih jelek. Dari iri awalnya muncul dengki, sehingga saat kena dengki, kalau iri pada saat awalnya menginginkan Iklimah jadi istrinya. Tapi setelah kurbannya ditolak, Qabil itu berarti tanda perjodohannya itu dia diridhoi dengan Labuda, sedangkan Habil dengan Iklimah. Maka muncul dengki. Karena dengki bukan hanya barang, tetapi orang yang harus dihancurkan. Maka kata Qabil, la'aqtulannaka, saya akan bunuh kamu Habil. Dibunuh. Itu. Jadi kurban berujung pada korban pada saat di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka disitulah di ujung ayat itu, wa ma yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah tidak akan menerima kurban kecuali diiringi dengan takwa. Itu. Nah, sehingga benih-benihnya ada di situ. Maka kita kembali, al-alaq manusia itu al-insan, ingin hidup tenang, harmonis. Kemudian yang kedua, al-bashar. Bashar itu artinya basyarah, kulit yang halus dan nampak. Jadi manusia itu memiliki kulit halus dan nampak. Nah, secara ilmu basyarah itu pendekatannya biologis. Setiap manusia pasti memiliki rasa lapar, haus, ingin dicintai, mencintai, dan lain sebagainya. Maka ada nafsu di situ.
karena manusia memiliki sifat biologis. Itu basyarah itu. Yang ketiga, annas. Annas di situ artinya ada dua. An-naus artinya bergerak. Jadi setiap manusia itu bergerak. Yang kedua, unas. Pergerakan manusia itu nampak. Bergerak, nampak. Kalau ada manusia yang tidak bergerak, nampak, mayit. Manusia bergerak tidak nampak, penampakan. Matak manusia itu bergerak, nampak. Itu an-naus itu dengan unas. Kalau dari segi ilmu, an-nas itu manusia memiliki sifat sosial. Matak al-alaq, khalaqal insana min alaq. Manusia itu hidupnya ketergantungan. Ada yang mengartikan ketergantungannya kepada Allah itu, sehingga as-somad. As-somad itu Allah tempat bergantung. Ada juga alaq itu ketergantungnya kepada orang lain. Maka manusia disebut makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Itu makanya manusia harus ada bermasyarakat, karena tidak bisa hidup sendiri. Dia wafat saja itu tidak bisa sendiri. Itu. Jadi kalau manusia bukan makhluk sosial, mungkin ketika wafat dia mengumumkan dulu, Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW, saya besok akan wafat. Wios tekeng ngara repot. Assalamualaikum. Jalan. Itu makanya sehebat apapun manusia, suatu saat dia akan perlu orang lain. Itulah alaq, al-annas, manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian Allah dengan lafaz manusia itu lafaz Bani Adam. Bani Adam itu artinya manusia itu berbudaya, sehingga manusia itu selalu tidak lepas dari budaya. Di kita, maka dalam fikih itu disebut dengan urf. Urf itu kebiasaan. Model di kita ada tahlilan, itu budaya. Itu walaupun di dalamnya ada doa-doa, itu budaya itu, tapi doa-doanya adalah syariat, hanya maslahatul mursalah. Jadi tahlilan itu perbuatan baik yang tidak ada dalil, tapi itu baik, maslahat. Itu kemudian ada juga halal bihalal, itu budaya, walaupun seperti bahasa Arab, tapi asli produk bahasa Arab Indonesia itu. Jadi bukan produk bahasa Arab orang Arab. Jadi kalau ibu bapak bertemu dengan orang Arab, ya syekh halal bihalal, orang Arab nggak ngerti itu. Itu karena produk asli orang Indonesia itu halal bihalal. Ada lagi walimatus safar, itu budaya, maka disebut uruf. Dari budaya itu dalam fikih disebut al-adatu muhkamatun. Kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Itu. Maka dalam bab fikih itu uruf, kemudian uruf itu kadang-kadang ada yang maslahatul mursalah, perbuatan maslahat tapi belum ada dalil. Itu. Kemudian didalili, bisa jadi ketemu dalilnya, bisa jadi itu. Nah, itu adalah Bani Adam. Yang kedua, makna Bani Adam itu cipta karsa. Manusia itu menciptakan, berkreatif, kreasi. Apalagi sekarang kreasinya luar biasa, muncul TikTok itu berkreasi semua, itu luar biasa, itu berkreasi. Itulah Bani Adam gitu. Nah, khalaqal insana min alaq itu. Maka manusia al-insan di situ tenang, harmonis, kemudian ketergantungan, tergantung kepada Allah, tergantung kepada sesama manusia. Maka pada saat tergantung kepada Allah, maka lahirlah surah Al-Ma'udzatain, dua surat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq dengan surat An-Nas. Itu sampai sini dulu. Ada yang belum jelas, silakan. Ya, silakan, wajib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau seandainya pertanyaannya mungkin apakah ini pantas atau tidak. Cuma ada satu penasaran. Nabi Muhammad kan menerima ayat pertama itu Al-Alaq gitu ya. Tetapi kenapa di Quran yang pertama adalah Al-Fatihah? Ya. Yang pertama, yang kedua, seandainya kita ingin berpikir qalbu itu dimanapun berada, supaya tidak dapat dilaksanakan, tidak memerlukan waktu yang lama, mohon arahan sebaiknya apa yang dibaca di dalam hati, apakah ya Allah atau istighfar atau apa, mohon arahan dari Pak Ustaz. Demikian, terima kasih atas jawaban. Ini sejarah penulisan dan pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Saat setelah Rasulullah wafat, maka khalifah dipegang oleh Abu Bakar. Pada saat memegang khalifah itu dipegang oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan supaya Quran itu ditulis. Abu Bakar mengatakan bid'ah awalnya. Karena apa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seiring dengan waktu terjadilah perang Yamamah antara kaum murtad dengan kaum mukmin. Yamamah, sehingga muncul ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang disebut dengan Musailamah Al-Kadzdzab, namanya itu. Akibat dari perang Yamamah ini, maka banyak para penghafal Quran wafat berguguran. Umar bin Khattab mengusulkan lagi, tulis, khawatir Quran akan punah kalau tidak segera ditulis seiring dengan para penghafalnya wafat. Maka kemudian usulan itu diterima, ditulis. Nah, pada saat di zaman Abu Bakar Umar, Quran itu ditulis berdasarkan turun ayat, yaitu dari surah Al-Alaq sampai surah Al-Maidah. Ada juga yang mengatakan surah Al-Baqarah, ada juga yang mengatakan surah An-Nasr, ayat terakhirnya itu. Ditulis, tulisan itu mushafnya dititipkan pada Hafsah. Hafsah bukan karena istri Rasul, tetapi karena Hafsah saat itu dia orang yang pandai menulis dan menghafal. Hafsah itu dititipkan tulisan itu. Tulisan berdasarkan turun ayat dan belum ada tanda harokat. Kemudian beralih kepada Khalifah Utsman bin Affan. Karena belum ada tanda harokat, maka akhirnya terjadilah perbedaan dalam hal membaca Al-Quran. Sehingga ada yang membaca hatta'in dibaca hattahin, hattahin, hattain, ha dibaca ain. Ada juga membaca alaihim, alaihum, alaihumu, macam-macam bacaannya. Maka supaya dari bacaan itu tidak timbul perpecahan, karena dari perbedaan itu muncul fanatisme terhadap salah satu bacaan, maka Utsman bin Affan mengantisipasi supaya tidak terjadi perpecahan. Maka ditulis kembali Quran itu, dikumpulkan para penghafal Quran dan para ahli yang menulis. Nah, di zaman Utsman bin Affan, maka Quran ditulisnya tidak lagi berdasarkan urutan turun ayat, tetapi dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi mulainya zaman Utsman bin Affan.
Itu. Kalau dalam ilmu, Utsman bin Affan sudah menggunakan ilmu munasabah, ilmu hubungan antar nama, antar ayat, antar surat, antar isi. Itu. Di zaman Utsman bin Affan pun itu ditulis tanda harokatnya berbeda. Jadi kalau fathah, harokat fathah di atas, titik di atas. Kalau kasrah, titik di bawah. Kalau dhamma, titiknya 2. Itu. Kemudian seiring dengan waktu lagi pergantian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ternyata banyak orang-orang yang baru masuk Islam kesulitan dalam membaca Al-Quran, sehingga Ali bin Abi Thalib mengutus seorang ulama besar, ahli dalam bahasa Arab, namanya Abul Aswad Ad-Duali. Maka tulisan dari Utsman bin Affan yang tanda harokatnya kurang familiar diberi tanda harokat seperti harokatnya sekarang. Yang pertama kali memberi tanda harokat adalah Abul Aswad Ad-Duali, sehingga Quran sekarang tersusun mushafnya dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu karena mengambil mushaf Utsman, bukan dari mushaf yang ditulis zaman Abu Bakar dan Umar. Dulu waktu jamaah haji masih diperbolehkan mampir di percetakan Quran, itu ada mushaf Abu Bakar, Umar dan Utsmani serta Ali, aslinya masih ada. Kalau sekarang kan jarang untuk ke situ, ke percetakan Quran. Itulah sejarah kenapa mushaf Quran sekarang dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sehingga kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka atau menggeser surah-surah lain yang seharusnya surah Al-Alaq masuk dalam kategori mushaf surat yang pertama, tapi digeser oleh Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah induknya Al-Quran, yang disebut dengan Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab karena isi Quran secara garis besar itu dirangkum atau dijelaskan dalam surah Al-Fatihah, yang secara rinci itu dijelaskan oleh surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Itu alasan kenapa mushaf Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, karena mengambilnya mushaf Utsman. Itu. Kemudian yang kedua naon tadi? Oh ya, zikir. Zikir itu kalau dalam Quran itu bentuk dilafadzkan atau tidaknya surah Al-Mulk ayat wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Bentuk zikir itu bisa sir, bisa jahar. Sir boleh, jahar boleh. Kalau sir berarti dalam hati, kalau jahar berarti dibantu dengan lisan. Itu boleh dalam hati. Mungkin ini diam, tapi hatinya bisa jadi ya Allah, bisa jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah dalam hatinya. Bisa jadi juga baca Quran dalam hati. Itu zikir. Caranya alladzina idza dzukirallah, caranya alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Boleh sambil berdiri. Kalau bapak ibu setelah sholat buru-buru, boleh zikirnya sambil jalan. Subhanallah, 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 sambil jalan. Sir saja, tidak usah dalam hati. Atau boleh juga dijaharkan, subhanallah, sambil jalan. Atau sambil nyupir. Tapi jangan awas ketika subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil jalan, tiba-tiba ayah batu beretuk anjrit, awas. Jangan mencampurkan itu. Subhanallah, subhanallah tapi anjrit itu. Ketika waqu'udan, ibu bapak tidak ada cara, santai.
tidak buru-buru. Ya sudah, seperti yang banyak Bapak Ibu lakukan, sering lakukan, sambil duduk. Setelah sholat, sambil duduk. Itu. Tapi duduk, dikir subhanallah, subhanallah, tapi iya ngomongnya apa? Berarti zikirnya baru menyebut, belum mengingat. Itu. Jadi zikir itu apa yang disebut diingat dalam hati, masuk ke dalam, diingat dalam pikiran, masuk dalam hati, pantulkan dalam perbuatan. Itu namanya zikir. Jika berdiri atau sambil jalan tidak bisa, duduk tidak bisa, wa ala junubihim, sambil berbaring. Itu zikir itu. Sambil berbaring bisa jadi dengan qalb, karena zikir itu bisa bil lisan, itu bisa bil qalb, bisa bil amal, dengan perbuatan. Zikir itu. Nah, ketika berbaring ya sudah, junubihim, zikir, bisa qalb, bisa juga dengan jahar. Silahkan itu. Yang penting hati kita tidak lalai untuk mengingat Allah, tidak melupakan untuk mengingat Allah. Pikirannya selalu pada Allah, hatinya selalu kepada Allah. Bahkan tidur pun sebelum mata kita terpejam, zikir terus dalam hati sampai lep. Bahkan disunahkan membaca Quran surah Al-Mulk, bukan hanya Al-Ikhlas, bukan hanya An-Nas, bukannya Al-Falaq, tapi Al-Mulk. Baru juga Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sudah ada, tidak ada suara, kemana? Nggak apa-apa, nggak tamat itu bacanya itu zikir itu. Silakan ibu bapak, zikirnya mau jahar boleh, mau sir boleh. Pokoknya apa yang disebut dengan lisan, ingat dalam hati, ingat dalam pikiran, masuk dalam hati, pantulkan dalam perbuatan. Itulah sebut dengan zikir itu. Saya kira itu. Ada lagi? Ada? Mangga? Cukup? Cekap, mangga. Kalau cekap itu saja barangkali kita bersambung surah Al-Alaq, baru 2 ayat itu kita kan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, dan senantiasa kita diiringi dengan keberkahan. Untuk menambah keberkahan ini, kita sama-sama tutup pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.